Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Nandofa MM. Yang saya hormati Kaprodi Bapak Abdul Ghafur. Dan yang saya hormati mata kuliah pengantar ekonomi yakni Ibu Munifa MA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Athaillah, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B. Oke. Poin yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Yang mana pasar persaingan sempurna itu persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi optimal efisiensinya. Perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna, akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni. Poin yang kedua itu monopoli, yang mana monopoli itu struktur pasar yang sangat bertentangan. Ciri-cirinya dengan persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Analisisnya mengenai pemaksimuman keuntungan di pasar persaingan sempurna dalam perusahaan monopoli menggunakan dua cara, yaitu yang pertama itu dengan pendekatan biaya total dan hasil penjualan total. Yang kedua dengan pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal, yaitu monopolistik. Yang mana monopolistik itu teori pasar persaingan monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Struktur pasar persaingan monopolistik hampir sama dengan persaingan sempurna. Dalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar dan masuk, namun produksi yang dihasilkan tidak homogen, melainkan terdiferensiasi. Akan tetapi perbedaan barang yang dihasilkan antara satu produk dengan produk yang lain itu tidak terlalu besar. Diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non harga. Walaupun demikian, output yang dihasilkan sangat mungkin saling menjadi substitusi, dan perusahaan memiliki kemampuan monopoli yang relatif terbatas. Poin yang terakhir itu oligopoli. Struktur persaingan industri oligopoli itu adalah pasar yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kekuatan besar yang mempengaruhi harga pasar. Produk dapat homogen atau terdiferensiasi. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Dari definisi tersebut, kondisi pasar oligopoli mendekati pasar monopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan
Ini merupakan sifat utama dari pasar oligopoli. Oligopoli yaitu keadaan di mana ada beberapa, misalnya antara 2 sampai 10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Oke, penjelasan dari saya. Apabila saya kurang mewadai, kurang benar penjelasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.